haus kepadamu, ya Roh Kudus, air kehidupanku. Bawaku ke sungaimu, tenggelamkanku dalam hadiratmu. Ku rindu kepadamu, ya Roh Kudus, kau penghiburanku. Bawaku bersamamu, rasakan indahnya di hadiratmu. Penuhiku dengan rohmu, hatiku yang haus kepadamu. Penuhiku, segarkanku, puaskan seluruh hati dan jiwaku. Kepadamu, ya Roh Kudus, air kehidupanku. Bawaku ke sungaimu, tenggelamkanku dalam hadiratmu. Ku rindu kepadamu, ya Roh Kudus, kau penghiburanku. Bawaku bersamamu, rasakan indahnya di hadiratmu. Penuhiku dengan rohmu, hatiku yang haus kepadamu. Penuhiku, segarkanku, puaskan seluruh hati dan jiwaku. Penuhiku dengan rohmu, hatiku yang haus kepadamu. Penuhiku, segarkanku, puaskan seluruh hati dan jiwaku. Setiap hari Kamis di jam 4 sore sampai jam 5 sore, sebuah program live langsung dari Jalan Bedadung 6 964 Bahtrayu FM, Air Kehidupan, dipersembahkan oleh Gereja Betani Indonesia Family Blessing, Nirwana Eksekutif dan Wiyung. Kali ini saya Gideon hadir bersama Bapak Evangelis Roni Suwono dan Bapak Pendeta Yusak Triwidagdo dari Gereja Betani Indonesia Family Blessing. Ya, selamat sore, shalom Pak Roni. Shalom sore Pak Gideon, shalom juga untuk para pendengar yang setia. Iya, tampaknya ceria selalu ya meskipun mendung. Oh, selalu Pak, selalu. Ketika melayani Tuhan, ada sukacita. Sebagai tanda sukacita juga perutnya mulai agak-agak gimana gitu ya. Coba dilihat mengembang ke kanan ke kiri.
Itu ke depan, Pak. Ini karena banyak jemaat yang sayang, suka ngasih saya makan terus. Wah, gitu, senangnya. Juga ada Bapak Pendeta Yusak Triwidagdo ya. Salam, selamat sore. Haleluya. Iya, belum hari Jumat kok pakai batik, Pak? Ini mencintai Indonesia. Ini tadi habis melayani nih kelihatannya. Habis melayani langsung ke sini melayani di radio ya, luar biasa. Baik, Anda boleh ikut berinteraktif dengan kami di sini lewat SMS di 081230430600, SMS di 081230430600, atau Anda boleh juga menelpon nantinya untuk berkonseling, interaktif, berkomentar, bertanya lewat SMS ataupun lewat telepon di 031 567 6059 567 6059. Dan hari ini kita mau bicara tentang tema lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Nah, ini menjadi satu tema yang luar biasa. Lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Ya, kalau saya tanya semua masing-masing pasti penuh dengan masalahnya masing-masing. Tapi hari ini satu tema ini saya berdoa juga Anda dijamah lewat firman-Nya nanti. Lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Itu yang menjadi tema hari ini ya. Betul, Pak dan betul. Pak Yusak. Baik, sebelumnya kita akan memulai acara Air Kehidupan ini dengan doa. Kita akan buka dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini Kau pertemukan kembali dalam program Air Kehidupan bersama hamba Bapak Evangelis Roni Suwono yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalah setiap kami semua. Lewat program ini Tuhan, kami rindu, kami tetap memandang Engkau Allah yang lebih besar dari segalanya. Sekalipun Kau izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap memiliki pengharapan iman di dalam Engkau, bahwa Engkau sanggup menolong kami, sanggup memberikan jalan keluar. Mari urapi hamba-Mu, urapi para pendengar, urapi alat ini semua, urapi juga Pak Sony yang merekam semuanya ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Tuhan katakan, amin. Yes, you are right. This is Bahtera Yuda 96.4 FM. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau perhatikan lewat firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 21, sehingga kita akan tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan ternyata adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang Anda sedang hadapi. Demikian bunyi firman-Nya. Karena begitu banyak sahabat yang pesan sama saya, Pak Roni tolong baca nih, aku cek nyetir begitu. Demikian bunyi firman-Nya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, ini dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat para rasul pergi bersama Tuhan Yesus, mereka mulai rasan-rasan di atas perahu yang jumlahnya hanya orang 13. Mereka ngomong satu dengan yang lainnya, waduh, aku lupa gak bawa roti. Apa yang aku bisa buat, apa yang kita bisa buat untuk kita makan? Kita tidak bawa bekal. Nah, rupanya perbincangan mereka didengar oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nanya, ngapain kalian ribut hanya karena tidak ada roti? Ngapain kalian ribut hanya karena tidak ada makan?
Dan Tuhan Yesus ingatkan, kamu lupa enggak ya, ketika orang 5.000, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, berapa banyak roti yang ada pada kamu? 5 roti dan 2 ekor ikan. Dibandingkan dengan masalah yang sedang kita hadapi, rasanya roti ini gak ada artinya. Tapi apa yang aku buat? Bukankah semua juga bisa makan dengan kenyang? Dan berapa bakul yang kamu sudah kumpulkan dari sisa potongan-potongan roti itu? Mereka katakan 12 bakul Tuhan. Ketika 4.000 orang dengan 7 roti, mereka semua juga makan dengan kenyang. Berapa bakul yang kamu bisa kumpulkan? Mereka ngomong, penjawab, 7 bakul Tuhan. Nah, disinilah Yesus Kristus Tuhan seringkali prihatin. Lihat iman para rasul, lihat iman Anda dan saya. Padahal setiap kali peristiwa di dalam hidup Anda dan saya, jamin jika Anda bisa mengingat, dia selalu ulang peristiwa yang sama minimal 2 kali. Tidak ada makan, orang 5.000 dikasih roti cuma 5 roti 2 ekor ikan, warak. Muncul lagi masalah lagi, 4.000 orang tidak ada makan, ada 7 roti. Tuhan membuat mukjizat, semuanya makan kenyang. Sekarang ini orang 13, bawa roti 1 sudah ribut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bareng-bareng? Yang pertama, ternyata siapapun orangnya, engkau dan saya, termasuk para rasul, termasuk pendeta dan lain sebagainya, adalah orang yang selalu hidupnya harus menghadapi masalah. Hari ini para rasul yang 12 punya masalah, bawa roti cuma 1. Dibandingkan dengan perut orang 13 termasuk Tuhan Yesus, apa artinya? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian yang kedua, Yesus Kristus Tuhan memberikan jaminan dengan memberikan contoh bahwa peristiwa yang seperti itu sudah pernah tak buat, bahkan lebih dahsyat. 5.000 dengan 5 roti aja beres kok. Sekarang orang 13 kamu harus mulai khawatir, mulai takut apa yang kamu akan makan. Berarti poin yang kedua, kita simpulkan bahwa setiap masalah yang Anda dan saya hadapi adalah masalah yang pasti oleh Tuhanmu juga ditolong. Hanya sekarang persoalannya, yakinkan Yesus Kristus Tuhan ada di pihak siapa. Jika engkau adalah anak yang setia dan mengasihi Dia, otomatis Dia juga adalah Bapa yang sayang kepada Anda dan saya. Sehingga setiap masalah yang kita mesti lewati, setiap masalah yang menghadang setiap langkah kaki kita berani ngomong, jika hari kemarin Tuhanku menolong aku, hari ini pula Dia akan bereskan aku punya masalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun untuk buat percaya, manusia, para rasul termasuk, seringkali apa? Punya iman yang tidak teguh. Imannya biar pada waktu padang, pada waktu Tuhan menolong, dipanggil, diizinkan, dikasih waktu oleh pemandu pujian untuk memberikan kesaksian, maju ke depan bersaksi. Tapi ketika masalah mulai muncul, imannya padam. Karena itu saya sebut iman yang lagi biarpet. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya mesti yakin bahwa poin yang ketiga dia katakan, mukjizat dia buat itu bukan tujuan akhir. Mukjizat dia buat bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Allah pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya itu tahu cara berpikir Anda dan saya sebagai manusia. Sama seperti peribahasa yang ngomong, ada gula, ada semut. Manusia kurang lebih berpikir sama.
Kalau ndak ada apa-apane, ndak ada rezekine, ngapain aku ke sana? Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus hadir, Dia datang, Dia tolong Anda dan saya, Dia kasih dunia ini tadi, Dia berkati, orang yang sakit Dia sembuhkan, buta melihat, lumpuh berjalan dan lain sebagainya. Sehingga semua orang pada bondong-bondong cari Tuhan Yesus, karena mereka tahu apa yang menjadi penderitaannya. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, ini merupakan hanya sebuah sarana untuk Tuhan Yesus bisa kumpulkan semuanya itu bersama dengan Dia. Sehingga poin yang keempat, sebetulnya Dia lebih punya tujuan. Dia mau mengajar tentang firman-Nya. Dia mau mengajar tentang Dia punya hukum. Supaya apa? Ketika Anda ngerti dengan hukum-hukum Allah, Anda bisa hadirkan mukjizat itu sendiri tanpa harus tergantung dengan orang lain. Kenapa? Karena Anda dan saya juga sama-sama sebagai seorang anak. Fasilitas itu disiapkan. Jika Anda punya akses bumi dan surga, hidup Anda dan Tuhan, maka apa yang Anda lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi juga akan terikat di surga. Otomatis Dia kepingin Anda menjadi orang yang mandiri, orang yang dewasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Orang seringkali datang kepada Tuhan Yesus, itu bukan mereka memandang Yesus dengan mukjizatnya menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu ketika orang 5.000 habis dikasih makan, keesokan harinya mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia ngomong kepada orang yang mengikuti, engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda ajaib itu, sehingga lewat tanda-tanda ajaib ini kamu ngerti, kamu yakin bahwa aku adalah Mesias, juru selamat anak Allah. Tapi engkau datang kepadaku oleh karena roti itu sudah menjadikan perutmu kenyang. Artinya engkau datang hanya karena apa? Berkat-berkat yang sifatnya jasmani. Oleh karena itu saudara, kadang gak sadar teman-teman yang sedang bersuka cita di dalam pesta Natal, saya juga senang ketika membagikan. Harapan saya, bagikanlah hadiah-hadiah ini kepada sidang jemaat dengan cara yang arif bijaksana. Kenapa? Karena jika tidak, mungkin seorang jemaat mulai akan berpikir ketika dia mendapatkan undangan Natal, harinya sama, jamnya sama, otomatis dia mulai tanya, mana yang aku mau hadiri? Semua gereja kasih door prize. Dia tentu akan telepon sama temannya, Bu, gereja sampean dengar-dengarnya door prize-nya apa? Oh, kalau di gereja saya karena gereja gede, door prize-nya dengar-dengarnya kulkas. Wah, gede banget ya. Yang ditanya nanya balik, terus Anda mau datang ke gerejamu atau ke gerejaku? Rasanya kalau aku ikut ke gerejamu. Ngapain? Karena di gerejaku dengernya juga memang ada door prize sih, cuman tidak segede itu. Apa door prize-nya? Kalau di gerejaku door prize-nya jepit rambut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Tujuan akhir Tuhan Yesus bukan hadirkan mukjizat, tapi Dia ingin ajarkan hukum-hukumnya. Supaya apa? Anda dan saya ngerti kepada hukum-hukum Allah, dan mukjizat itu bisa hadir di dalam kehidupan saudara. Walaupun Tuhan Yesus sudah ada di surga, tapi lewat Roh Kudusnya, bukan tidak mungkin mukjizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika orang mendapatkan masalah, selalu memandang masalah ini lebih besar daripada Tuhan. Sepertinya aku bakal gagal, aku bakal hancur. Sepertinya Tuhan gak pedulikan aku lagi.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat lewat firman Allah ini, jadilah engkau orang yang beriman, mencontoh teladan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kenapa Abraham dengan begitu yakin dia bawa Iskak menuju ke gunung untuk dipersembahkan? Karena ternyata Abraham adalah orang yang rajin menyimpan segala pengalamannya dia berjalan bersama Tuhan. Dari persoalan demi persoalan dia ditolong. Dari persoalan demi persoalan dia keluar sebagai pemenang. Semuanya disimpan baik-baik di dalam otaknya, sehingga akhirnya membawa dia kepada sebuah kesimpulan bahwa Tuhanku adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan aku. Dia juga adalah Bapa yang mengasihi aku. Sehingga kata-kata dia tidak pernah dia ingkar janji. Sehingga jika hari ini dia ngomong, keturunanmu yang banyak, jumlahnya seperti bintang di langit kalau bisa dihitung, itu akan datang dari Iskak. Oleh karena itu aku yakin, jika hari ini Iskak tak persembahkan pun, karena keturunanku yang banyak itu nanti datangnya dari Iskak, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji, aku yakin aku akan pulang bersama dengan Iskak yang tetap masih hidup. Oleh karena itu, saudara, tengok yang ke belakang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu. Jangan pandang kepada masalahmu, walaupun hari ini dahsyat, hari ini besar, tapi ternyata Yesus Kristus Tuhan sebagai Bapa dan Tuhanmu adalah Allah yang lebih besar dari setiap Anda dan saya punya masalah. Dan Dia pasti sanggup untuk menolong saudara, karena Dia berjanji akan membawa Anda dan saya senantiasa keluar sebagai pemenang. Demikian semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan,
masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Ku punya Yesus, Dia lebih besar dari segala masalahku. Kuasanya tak terbatas, tiada yang mustahil baginya. Dia yang terbesar, Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesus Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Tuhan Yesus yang tetap terbesar di antara rangkaian masalah demi masalah yang menurut Anda besar. Mungkin Anda mengatakan bahwa, wah, Bapak nggak tahu betapa besarnya masalah saya. Bapak nggak ikut merasakan. Tapi satu firman tadi disampaikan oleh Bapak Evangelis Roni mengatakan bahwa Yesus terlebih besar dari semua masalah-masalahmu. Adakah pertanyaan? Adakah satu komentar? Adakah satu hal yang ingin ditanyakan? Yang ini doakan, Anda bisa menyampaikan lewat SMS 081 230 43 600 081 230 43 600 atau boleh juga lewat telepon. Anda bisa bergabung bersama di 031 567 6059 031 567 6059. Sebelum kita lanjutkan untuk program Air Kehidupan ini, ada sekilas info dari Gereja Betani Indonesia Family Blessing yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusak. Ya, saya akan bacakan sekilas info dari Betani dalam sepekan. Dimulai hari besok Jumat 22 November pukul 10 sampai pukul 12 ibadah doa puasa dengan pembicara Bapak Hendro Pranoto atau Bapak Gembala Betani Nirwana Eksekutif Blok PP 3 nomor 42. Malamnya pukul 7 malam, acara doa malam di Gereja Betani Wiyung, depan PMK dengan pembicara yang sama Bapak Pendeta Hendro Pranoto, STH, dengan acara doa malam. Lalu hari Minggunya tanggal 24 November pukul 8 pagi, kita diberkati oleh Bapak Evangelis Daniel Setiawan. Minggu sorenya 24 November pukul 5 sore di tempat yang sama di Gereja Betani Nirwana Family Blessing, Jalan Wonorejo Utara 3, Blok BP nomor 42. Akan dilayani Ibu Evangelis Risyana Linggoharjo atau Ibu Singgih yang kemarin kesaksian. Ya. Lalu 24 November pukul 5 sore di ibadah raya hari Minggu di Gereja Betani Wiyung depan PMK dengan pembicara Bapak Pendeta Hendro Pranoto atau Bapak Gembala yang akan memberkati firman Tuhan. Dan juga saya mengingatkan untuk hari Sabtu besok tanggal 23 November ada ibadah WBI Wanita Betani Indonesia dengan pembicara Ibu Evangelis Inneke Wijanarko MA, tempat di Gereja Betani Family Blessing Nirwana Eksekutif, Jalan Wonorejo Permai Utara Blok BB nomor 42, mengundang seluruh kaum wanita. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tak hentinya kepada PT Sipwa Group, pengembang spesialis hunian nyaman dengan konsep landed apartment, yang saya mengucapkan selamat dan sukses atas dibangunnya apartemen Royal Avatar di depan Cito Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
Semoga bertambah sukses. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita ada di program Air Kehidupan untuk hari ini, edisi Kamis. Setiap Kamis Anda bisa stay tune di 96,4 Bahtera FM. Adakah ingin bertanya pada Bapak Evangelis Roni Suwono yang tadi udah menyampaikan satu firman kebenaran bahwa lihatlah, Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Masalah Anda apa? Apapun yang menjadi pergumulan, silakan disampaikan di sini. Selamat sore, Shalom, Bahtera Yuda. Selamat sore, Shalom. Halo. Ya, selamat sore, Shalom Bu. Shalom. Ya, Saya Luciana. silakan Bu Luciana. Mau bicara dengan Pak Pendeta Yusef ya. Bapak Pendeta Yusa. Yusa Triwidagdo dan Bapak Evangelis Roni. Oh iya. Ya, gimana Bu? Pendeta Yusa atau siapa? Mhm. Saya itu pernah kesembuhan ya dengan minyak urapan. Tapi mengenai sakit katarak kok gak bisa ya, kenapa? Oke. Kami mohon bantu doa. Ya, Ibu Luciana ya. Kita jawab di radio ya Bu ya. Ya. Ibu dengerin. Baik, selamat sore, Shalom. Silakan Pak Roni. Ya, Ibu Luciana gini, saya dulu pernah disembuhkan gitu. Iya. Melalui sarana ada minyak urapan, dan kali ini dengan penyakitnya katarak kok nggak sembuh-sembuh gitu. Iya. Pakai minyak urapan gimana? Begini Bu Luciana, kesembuhan itu terjadi Ya. itu bukan karena hebatnya sarana atau hebatnya seorang pendoa, tapi semua semata-mata karena kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu saya senang kalau setiap anak-anak Tuhan itu memahami pemahaman firman Tuhan yang benar. Ya. Jadi dalam hal seperti hari ini, saya katakan pasti tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang berani ngomong, Pak Gideon, bahwa saya ini loh adalah orang yang diberi karunia bisa menyembuhkan secara permanen. Lihat, yang disembuhkan oleh hamba-hamba Tuhan itu seringkali hanya terjadi pada KKR. Ya, kalau dia memang punya kesembuhan permanen, Tuhan akan pasti tegur dia. Lu hamba yang jahat dong, lu cuma sembuhin pada waktu KKR. Lihat, Petrus dan Yohanes dengan yakin karena ini kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan itu sifatnya permanen, dia berani datengin orang. Apa yang kamu mau? Mas perak, aku ndak punya. Tapi di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ini permanen. Demikian pula artinya memang pasti dia dikasih dan dia yakin ketika dia lakukan untuk doa itu, orang itu disembuhkan. Karena apa? Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus dikatakan di situ semua disembuhkan. Tidak orang 5.000 sembuh 20, Pak. Bukan loh. Ya. Nah, di sini muncul kerancuan. Ya, orang-orang timnya mulai ngomong, gembalaku ini loh hebat, dia punya kesembuhan. Padahal bukan itu. Kalau dia memang adalah orang yang punya kesembuhan permanen, saya adalah orang yang pertama angkat tangan, Pak, mbok saya jadi supirnya sampean. Loh, ngapain Pak Roni jadi supirnya saya? Supaya saya bisa jadwal Anda. Senin tak ajak ke DR Sutomo, Pak. Wes doano kabeh. Selasa ke RKZ. Ya, Rebo HCOS. Ya, Kamis mitra keluarga. Gitu loh, Pak. Paham, Pak? Ya, ngerti maksud saya. Nah, oleh karena itu Ibu, ketika Anda disembuhkan, jangan Anda kecewa. Dari apa yang saya ungkapkan, saya kepingin meyakinkan Bu Luciana bahwa Anda berdoa sendiri belum tentu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena status Anda dan pendeta-pendeta yang lain termasuk saya, semuanya adalah sama-sama anak. Ketika kita punya sebagai anak, kita boleh dong minta sama kita punya bapak. Tapi bapak yang baik belum tentu selalu akan kasih, begitu loh. Tapi kalau dalam pemahaman saya sih Tuhan selalu punya cara tersendiri kok, ya kan? Betul. Kalau yang lalu disembuhkan dengan begitu, ya dengan cara yang lain Tuhan pasti akan sembuhkan. Nggak selalu harus begitu kan? Tidak harus dengan begitu. Dan seringkali juga Tuhan memang ada saat-saat tertentu sengaja ada sesuatu yang dia tidak akan sembuhkan. Rasul Paulus adalah rasul yang hebat sekali. Tapi kenyataannya apa? Dia berdoa untuk dirinya sendiri, dia tidak waras kan gitu. Tujuannya apa? Mungkin Tuhan ingin, kamu kalau berdoa sendiri mau sembuh, mungkin kamu akan menjadi lebih sombong, kan begitu. Baik. Oke, Anda punya pergumulan, Anda yang
memiliki sebuah persoalan, masalah, Anda boleh bertanya lewat telepon 567 6059 567 6059. Lewat SMS juga boleh di 081 230 43 600 081 230 43 600. Anda bisa bergabung sampai jam 5 sore di acara Air Kehidupan. Yes, you are right. This is Bahtera Yuda 96.4 FM. Ya, Pak Yusak mau Ya. bertanya mungkin kayak. Ya, mungkin begini Pak. Biasanya Ya, orang silakan. dalam keadaan punya masalah berat, ya, atau sakit penyakit yang sudah divonis tidak ada harapan, yang kemarin juga kita bicarakan, atau orang punya masalah, biasanya itu imannya dalam titik nol. Ya, maksudnya ya, Ya, lagi lemah. lemah ya. Saya sendiri punya pengalaman Pak Gideon. Saya sendiri backgroundnya ya, tidak mengenal Tuhan. Saat waktu itu karena nakal, pergaulan yang buruk, belum di dalam Tuhan ini maksud saya ya. Karena minum minuman keras, sakit batuk keperpanjangan, terus akhirnya saya minum obat batuk Pak Roni. Ya, seharusnya minum obat batuk kan 3 sendok ya sehari. Saya 2 botol. Saya keracunan ke orang Nigeria Pak. Jadi gitu. Saya mengalami kebutaan. Saya belum percaya Tuhan Pak. Belum percaya Tuhan. Nah, ketika diberitakan tentang Yesus, ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, ya, dan firman itu tadinya nggak percaya, mulai timbul iman, Pak. Timbul iman. Nah, iya. jadi ada peranan orang yang sakit itu dibangkitkan imannya, Betul. sehingga saya mulai percaya, apa benar yang selama ini sekedar Yesus itu nabi? Ada konsep saya dulu Yesus itu nabi, Yesus Pak. nabi, Nah, iya. ternyata dia Tuhan. Dia Tuhan. Nah, dibangkitkan iman saya, terus akhirnya saya menerima Yesus itu Tuhan, dan saya mengakui kesalahan saya dan dosa saya. Akhirnya saya didoakan mengalami damai sejahtera, saya mengalami kesembuhan. Tadi kebutaan, Pak. Kebutaan. Bukan sekedar katarak saya, karena keracunan buat kosong, mata saya penuh darah kental. Oh. Nah, akhirnya saya didoakan, saya mengalami mujizat. Iya, Jadi iya. artinya memang begini ya, ketika orang yang sudah sakit itu biasanya imannya dalam titik nol, Pak. Dalam keadaan drop. Nah, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan membangkitkan, tapi tetap ada kerjasama baik orang yang sakit itu Maupun hamba Tuhan. artinya yang sakit itu harus punya iman yang aktif juga. Betul. Karena apa, di dalam setiap ayat Alkitab ketika orang datang kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan, Tuhan Yesus selalu ngomong, imanmu. Lah itu tadi. Tunjukkan Imanmu. ke imam-imam. Nah, itu tadi. Imanmu telah menyelamatkan kamu, imanmu telah menyembuhkan kamu. Nah, Waktu suruh tunjukkan juga itu aktif, Pak ya. aktif. Itu belum sembuh loh, Pak ya. Iya, dia masih dalam perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan orang kusta itu baru sembuh. Iya, Nah, iya. itu wah. Mungkin itu kalau orang dunia bilang semangat gitu ya, punya semangat punya gitu. semangat, Iya, betul. iya. Iya. Oleh karena itu, Terus gimana waktu itu Pak Yusak kan didoakan oleh Bapak Pendeta itu gitu. Terus suatu saat kalau sakit lagi gitu cari pendeta itu atau gimana? Enggak. Karena saya gini, makanya pentingnya di sini ya bertumbuh dalam firman, Pak. Iya, iya. Nah, kebanyakan orang salahnya begini. Heeh. Maju atarkol ke depan, didoain terus balik lagi maju. Nah, dia nggak mau belajar firman Tuhan. Nah, itu tadi, Pak. Mereka datang karena mukjizat. Iya. Padahal mukjizat bukan tujuan akhir, Iya. hanya untuk sarana supaya orang itu bisa dikelompok nih sama Tuhan Yesus. Ketika ngumpul, baru dia ajar lewat KKR itu tadi. Oke, Iya. baik. Anda hari ini juga lagi ngumpul mendengarkan kami di sini di 94 Bahtera Yuda FM. Ada DVD pertama ya akan kita bagi ya. Anda bisa menelpon ke 567 6059. Ada DVD khotbah dari Bapak Evangelis Roni Suwono yang bakal dibagikan gratis. DVD ini bisa menjadi berkat buat Anda kalau Anda lihat DVD-nya. Satu pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Triwidagdo ya, untuk pendengar bisa menjawabnya. Ya, silakan. ya, kuis pertama, para pendengar simak. Apa tema talkshow sore hari ini yang dibawakan oleh Bapak Evangelis Roni Suwono? Wah, gampang ya. Gampang. Saya memang nggak mau mempersulit, Pak. Hidup ini sudah sulit. Gampang. Hidup ini sulit ya. Anda akan dipermudah gampang. dengan satu yang diberikan ini oleh Gereja Betani Indonesia Film Blessing. Anda yang menyimak silakan nelpon ke 5676059. Apa tema untuk acara Air Kehidupan hari ini? Selamat sore, Shalom. Selamat sore, Bahtera Yuda. Selamat sore. Oke, Anda harus mendengar radio ya untuk bisa mendengar suara kami di sini. Anda harus menyimak radio, jadi mungkin di telepon nggak bunyi apa-apa sehingga Anda terdiam. Selamat sore, Shalom.
Halo, Ya, silahkan dengan Bapak siapa ini? selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Darwin. Bapak siapa? Darwin. Bapak Darwin. Ya, Pak Darwin alamatnya di mana? Prapen. Di mana? Prapen. Prapen. Baik. Oke, Pak Darwin, jawabannya apa nih? Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Betul, Betul ya? betul. Dianggap benar. Lihatlah Tuhanku. Halo, terima kasih. Ya, lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Tapi yang biasanya dilihat kan memang masalah. Betul, Pak. Tuhannya itu kan gimana ya? Nggak kelihatan gitu kan. Betul. Yang kelihatan tuh Bapak nggak lihat nih tagihan-tagihan ya kan. Bapak nggak lihat ya kan umur 45 masih sendiri. Bapak nggak lihat ya kan sakit ini tambah parah, hasil lab ya kan. Dokter bilang katanya wah udah hitungan hari ya kan. Ya kan? Bapak kan nggak lihat itu. Emang Tuhan lihat kayak gitu-gitu nggak? Nah, ini satu Oleh karena itu keraguan yang mulai kita hadir mesti gitu kan. belajar dari bapaknya orang percaya, Pak. Ah. Abraham ini hebat karena apa? Setiap peristiwa dia ingat benar. Apa yang Tuhan sudah lakukan lewat masalahku yang dulu. Masuk ke Mesir, Sarah kan diambil Firaun. Gara-gara Abraham kan takut. Dek, kamu jangan ngomong kamu istriku karena kamu cantik. Nanti aku dibunuh, rondone dipek kan begitu. Nah, dia ngomong di hadapan Firaun, ini adalah saudaraku. Firaun ngomong, kebetulan. Kalau itu saudaramu, itu tak ambil. Mulai hari ini aku panggil kamu Kode kan begitu. Nah, Abraham jadi stres. Wah Tuhan, nyonya aku diapak nih Firaun kan begitu. Tapi ternyata Tuhan yang mengutus Abraham adalah Allah yang selalu membela. Nah, sehingga dengan demikian ketika Firaun harus mengembalikan Sarah, Abraham tambah kaya. Padahal dia berbuat salah. Namun ingat, ini diulang lagi 2 kali. Ya. Dan pada akhirnya? Nah, pada akhirnya Tuhan tolong terus. Ya. Nah, akhirnya membawa Abraham kepada kesimpulan, kalau Tuhan selalu tolong aku, dia ngomong tidak pernah meleset, Ya. berarti janjinya ya dan amin. Amin. Selamat sore Batra Yuda. Selamat sore, Iya, silakan. Dengan Bapak siapa ini? Pak Andreas. Pak Andreas, mau bertanya? Siap. Saya mau tanya, kalau usaha saya kan bangkrut. Ya. Nah, kemudian saya sudah berunding dengan saudara-saudara, nggak ada yang bisa bantu. Tapi dari orang tua ada peninggalan rumah yang saat ini ditempati sama adik saya, sudah kurang lebih 30 tahun. Tapi adik saya juga sudah punya rumah. Maksud saya rumah itu saya kontrakkan, itu relevan apa enggak gitu? Rumah peninggalan orang tua itu ya Pak ya? Iya. Mau Bapak kontrakan? Berapa saudara? Iya. Bapak berapa bersaudara Pak? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Yang saudara yang lain setuju dengan? Setuju. Oh, terus yang jadi masalah cuman itu relevan atau enggak gitu? Ya, jadi maksud saya membuat keputusan itu kepada adik saya yang sudah menempati selama 30 tahun itu bijaksana apa enggak gitu. Loh, iya, makanya yang tempat ini setuju nggak untuk dia pindah? Setuju ya? Setuju. Nggak ada masalah. Yang penting kan begini Pak, apapun hasil. Bapak Andreas itu aja? Bapak Andreas? Ya. Itu aja? Iya. Iya, ditunggu jawabannya di radio ya. Oke, terima kasih Tuan Gati. Ya, gimana Pak Roni? Jadi begini Pak Gideon. Yang penting ini kan saudara semuanya sepakat. Ya, sepakat. Jadi harta warisan ada baiknya tidak menjadikan rebutan atau perselisihan. Sepanjang semua saudara itu sepakat, apapun hasilnya kan dibagi 6, kan begitu. Ya, keluar kontrakan, uang sewa dibagi 6. Kalau toh nanti dijual juga dibagi 6. Tidak ada masalah. Saya hanya berpikir Pak Andreas ini kan kepinginnya kan pengen tahu kira-kira saya jalankan dengan apa itu maksud seperti itu baik tidak enggak sesuai gitu. dengan firman Allah. Tidak ada masalah. Yang penting tetap keluarga saudara ini tetap jadi satu. Baik, 567 6059 itu telepon yang bisa Anda hubungi untuk Anda bisa bertanya. Lewat SMS di 081 230 43600. Tema hari ini, lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Dan masalah Anda apa sekarang? Oke, 567 6059. Selamat sore. Selamat sore, Batra Yuda, shalom. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Freddy. Ibu Freddy.
Ibu Fedi ya. Halo Ibu. Kantor Mbak Mira kayaknya. Iya. Silakan. Pak. Silakan. Sore. Iya, selamat sore Bu. Apa yang mau ditanyakan Bu? Ini saya punya masalah. Ya, masalahnya gimana? Begini, ibu saya kan 6 tahun yang lalu itu mendirikan sebuah panti. Mendirikan sebuah apa Bu? Panti asuhan. Panti asuhan, mendirikan panti asuhan. Ya. Bagus ya. Terus bulan 3 kemarin sakit kanker sampai bulan 8. Iya. Terus bulan 8 ibu saya itu meninggal. Iya. Dan sebelum meninggal, ibu itu menitipkan anak-anak kepada saya dan suami saya. Kira-kira jumlah anaknya 38. Iya. Sebelum ibu meninggal, pengurus yang lain-lain itu pada pergi sendiri-sendiri. Iya. Dan saya tidak tahu sampai jelasannya sampai sekarang. Terus saya ketemu dengan salah satu donatur. Ini bukan donatur tetap, tapi dia rela memberikan rumahnya untuk kita tinggali. Nah, ini sudah mau 1 bulan tanggal 26 besok kita tinggal di rumah itu. Terus ya untuk kelangsungan daripada semuanya ini kan saya mulai dari nol. Nah, terus ini kan ada yang mengejar bekerja sama dengan salah satu apa itu namanya dari luar negeri pokoknya gitu. Nah, tapi orang ini bilang kalau pengurusnya tidak sesuai dengan kriteria dari orang luar negeri itu akan dikeluarkan. Nah, terus yang saya jadi pikiran saya, seandainya saya tidak cocok dengan orang luar negeri itu kan otomatis saya dipindah atau saya dikeluarkan. Terus bagaimana dengan anak-anak? Sedangkan selama 6 bulan ini anak-anak itu sudah bersama saya. Gitu. Nah, sementara untuk semuanya saya mengharapkan yang pertama kita berharap penuh dengan Tuhan. Yang kedua, saya mengharapkan gaji dari suami saya untuk mengurusi anak-anak yang ada. Ya, itu saja. Iya. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya Pak Jelas, Roy, ya? jelas, Pak Oke, Gideon. gimana? Jadi begini, Ibu, Anda tidak perlu khawatir dengan pihak mitra yang baru yang ingin kerjasama. Otomatis ketika mereka itu ingin mengajak kerjasama dengan Ibu untuk panti asuhan, sudah pasti mereka adalah orang-orang yang punya hati penuh belas kasihan. Panti asuhan itu apa sih untungnya? Kalau kita bicara tentang soal duit, itu kan pekerjaan sosial yang membutuhkan pengorbanan, korban macam-macam, mulai duit, tenaga macam-macam, tetek bengek kan begitu. Ya. Nah, ketika dia ngomong seperti itu adalah sesuatu hal yang wajar. Sama seperti seorang menikah. Nek ndak cocok bisa cerai kan begitu. Nah, sekarang Ibu yang pertanyaan pertama jawabannya, Ibu perhatikan aja apa yang menjadi usulan mereka. Kalau kira-kira ndak cocok, rundingkan sebelum terjadi ikatan. Itu yang pertama. Sehingga nanti ndak geger di belakang. Di depan sudah diomong nih, Pak, yang ini saya ndak bisa terima, dicarikan solusi sehingga antara Ibu maupun pihak dari luar tadi bisa sama-sama menerima. Kemudian yang kedua, nah Ibu sedang bertahan dengan gaji pensiunan dari suami Anda itu untuk memelihara anak-anak yang sudah 6 bulan bersama. Pertanyaan saya, kalau memang gaji itu Ibu masih bisa cukupi, berarti kerjasama tidak harus kan begitu. Karena apa? Anda masih mampu. Tinggal Anda lanjutin kan begitu. Nah, berarti di sini Ibu lebih punya peran yang lebih dominan. Aku ndak tergantung sampean kan begitu. Berbeda kalau misalkan Ibu tidak disupport dengan orang lain, Ibu angkat tangan. Nah, mana kondisi yang sedang dialami? Tapi kalau dengan gaji suami masih bisa, buat saya milih, saya ndak usah kerjasama. Karena apa? Saya mau lanjutkan misi daripada keluarga saya. Oke, di SMS 081230436600 kita akan jawab setelah yang satu ini ya. Ya, masalah orang masing-masing macam-macam ya. Kalau usia-usia 20-an mungkin ini masalah pasangan hidup. Ini ada yang nanya, Apri, saya punya masalah Pak dengan pasangan hidup. Masalahnya pasangan hidup saya ketahuan punya cewek lain. Padahal orang tuaku sama dia udah sama-sama tahu
Ini bahkan yang pertama kali dia buat ulah. Ini bukan yang pertama kali dia buat ulah, tapi kali ini aku memilih mundur dan tidak mau menerima dia lagi. Aku sudah cukup sakit hati. Dia sering menelponku, meng-SMS aku, tapi aku memilih diam karena aku rasa dia nggak penting lagi di hidupku. Apakah aku harus bersikap seperti ini? Tuhan berkati. Saya juga kepengen tahu lebih dulu nih. Yang nanya ini dia tadi ngomong ini adalah pasangan hidupku, dalam arti kata mereka berdua sudah menikah. Kondisi menikah ini tadi sudah dikarunia anak atau belum? Nah ini kan jadi masalah. Kalau dia belum, boleh jadilah keputusan itu diambil ya. Tapi Alkitab memberikan saran yang paling baik. Sebelum Anda putuskan untuk bercerai ya, ngapain tidak ngampuni lebih dulu? Siapa tahu mereka yang laki ini bisa bertobat sehingga keluarga ini bisa dipulihkan. Saya berkepastian cerai bukan tidak boleh. Namun Tuhan ngomong pada mulanya perceraian dia tidak kehendaki. Kenapa saya berkesimpulan cerai itu boleh? Kenapa? Karena Tuhan juga tidak marah ketika Musa mengizinkan mengeluarkan surat cerai. Namun di dalam bacaan itu saya menyimpulkan ketika Anda bercerai, Anda mesti bayar harga loh, konsekuen loh, jangan menikah lagi. Nah, berani ndak ambil risiko seperti ini? Monggo diambil. Saya Abraham 19 tahun. Saya mau nanya, apa perpuluhan tuh bisa dikasih kedua gereja atau enggak ya? Makasih, Tuhan berkati. Nah, terima kasih. Oke, Abraham, Anda punya Alkitab, Anda punya alat tulis. Coba Anda tulis saja ayatnya. Ulangan pasal 26, Ulangan pasal 26 ayatnya yang ke-12. Ya, selama ini hampir setiap pendeta minta maaf, bukan saya ngapa-ngapain ya. Semua jemaat itu cuma mendengar pengajaran persepuluhan. Seakan-akan Alkitab tebelnya seperti ini, yang ada cuma Maleakhi 3 ayat 10. Kalau Anda mau fair, mau lihat, Anda beli buku namanya konkordansi, buka kata sembah, kemudian muncul di situ ada persembahan persepuluhan, ada puluhan ayat yang Anda bisa koreksi supaya Anda tahu maksud masing-masing ayat. Sekarang saya tunjukkan aja, karena begitu banyak jemaat yang tanya, Pak Roni, boleh ndak tak kasihkan janda, boleh ndak tak kasihkan anak yatim. Nah, padahal pendetaku ngomong, di mana kamu beribadah ya di sini dong kamu bayar, kan begitu. Nah, sekarang tak bacakan ayat 12. Judulnya persembahan persepuluhan. Ulangan pasal 26 ayat 12. Saya ulang, Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12, judulnya persembahan persepuluhan. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ini perintah Tuhan, Pak. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya boleh dong. Nah, justru saya prihatin. Kenapa teman-teman saya pendeta, penginjil yang menerapkan persepuluhan, beliau-beliau ini hanya mengajarkan dari Maleakhi 3 ayat 10. Sekarang Pak Gideon tak ajak diskusi karena Anda juga seorang penginjil ya. Nah, ketika orang dikasih tahu, "Hei, Maleakhi itu siapa?" Kita susah loh Pak bayangin Maleakhi kayak apa. Karena apa? Di dalam ensiklopedia Alkitab yang saya baca, semua nulis Maleakhi itu nama orang terbuka tuh bingung. Nah, yang satunya bijaksana nganggap dah ini dianggap aja Nabi Maleakhi, ya toh. Tapi kita jujur tidak punya bayangan, Pak. Tapi ketika kita ngomong Musa, Anda punya bayangan.
oh ini adalah nabi besar yang lautnya terbelah dan lain sebagainya. Nah, maksud saya bicara tentang terkenal Musa, ya. Namun saya jujur sebagai seorang pemberita firman Allah, Maliaki yang ditulis oleh siapapun bukan berarti lebih rendah, karena mereka punya kesetaraan sama firman Tuhannya. Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bukan lebih tinggi daripada yang diutarakan Rasul Paulus, sama. Nah, mau saya ngomong, hei teman-teman, kalau Maliaki 3 ayat 10 dari orang yang kita tidak tahu Maliaki itu siapa, bu ajar nih. Ini kan masuk Taurat Musa, Kejadian sampai Ulangan 5 kitab. Loh, omong no, ajar no, begitu loh. Jangan ini disembunyiin. Demikian Pak Gideon. Oke, baik. Mengingat waktunya ya, kita mau bagikan DVD yang kedua dan ketiga nih ya. Langsung aja pertanyaannya disampaikan. Ya, Anda bisa menjawab lewat 5676059. 5676059. Ada yang menanyakan begini nih. Satu lagi ya kita jawab ya, Pak Pendeta, bagaimana iman, harap, cinta pada Tuhan Yesus supaya dapat tetap teguh, kuat dan semangat? Ini ditanyakan oleh Bapak Y 57 tahun. Bagaimana supaya iman, harap dan cinta pada Yesus ini tetap teguh? Iya. Ya, tidak lemah. Orang bisa punya iman, jujur aja. Ketika Anda punya doa dikabulkan, otomatis Anda punya perasaan, loh Tuhan, Engkau perhatikan aku. Ketika ada buah kasih dari Tuhan ke kita, cinta kita bersemi. Nah, ketika Anda bersemi, saya kepengen Anda juga jangan jadi pendengar tok. Silakan Anda menjadi pelaku. Karena apa? Orang yang akan nikmati mukjizat Allah jika dia melakukan. Anda boleh nyatet firman Allah, berarti Anda ngerti firman Allah. Anda boleh nyatet demo di televisi, masakan apa-apa, berarti Anda ngerti masak. Tapi Anda akan disadarkan oleh anak Anda sendiri ketika anaknya tanya, Mah, masakan soto Banjar kemarin mbok catat enak ndak? Mamanya ngomong, "Hus, mama belum coba." Oh, tapi kalau yang rawon kemarin sama. Mama belum coba. Itu mama beli. Nah, itu tadi, paham ya, Pak? Nggak dipraktekkan Anda langsung. boleh ngerti, tapi Anda belum tentu nikmati mukjizat. Oke. Nah, untuk bisa buat teguh, Anda jadi pelaku firman. Buktikan apakah janjinya ya dan amin. Ya. Satu lagi nih di SMS. Maria, bagaimana saya harus ambil keputusan karena suami saya selalu jatuh dalam perselingkuhan dan kebohongan. Setiap kali minta maaf, nggak mau ngulangi, justru seperti itu lagi. Bahkan sekarang kawin siri. Saya dulu non Kristen, sekarang 2 tahun saya udah ikut Kristus. Ya. Iya. Tadi kan Pak Roni sempat menyinggung, ya mengampuni gitu kan. Iya. Kan Bapak nggak tau sakitnya hati saya. Betul. Kan Bapak nggak ngerti kelakuannya model gimana. Kan Bapak nggak ngerti bagaimana perasaan saya. Betul, ya kan? Betul Pak Gideon. Oleh karena itu saya termasuk salah satu anak Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan firman Allah, yang menyetujui adanya sebuah perceraian. Namun, nggak titik loh Pak, nggak titik loh. Saya nggak ngawur juga menyarankan oke boleh bercerai. Tidak loh. Koma, jika engkau mengambil keputusan untuk berpisah, engkau sudah tidak bisa ngampuni karena sakit hati dan lain sebagainya. Engkau merasa bahaya hidupmu karena engkau tinggal dan tidur bersama orang yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan nyawamu. Sama seperti ketika ada seseorang konseling dengan saya, kalau suaminya lagi marah, terjadi KDRT, bahkan yang namanya golok ada di leher istrinya. Ditempel nih Pak. Nah terus kemudian mereka tanya, termasuk keluarganya datang ke saya nangis-nangis. Gimana Pak Roni demikian? Semua pendeta ngomong tidak boleh bercerai. Saya ngomong silakan kamu bercerai. Karena apa? Pernikahan itu bicara tentang hati. Kalau sudah tidak ada rasa Pak, tidak sulit untuk disatukan. Cuman ketika Anda ngambil keputusan untuk bercerai dari ajaran saya, itu masih koma. Lanjutannya, jika Anda bercerai, konsekuen, besarkan you punya anak. Anda akan menjadi janda yang benar-benar janda di hadapan Allahmu. Jangan kawin lagi. Terus perasaannya dimatikan gitu. Maksudnya gimana dimatikan? Ketika dia masih muda. Iya. Artinya bercerai kan sudah harus mematikan lagi, sudah nggak ada rasa keinginan, ya kan? Oke. Artinya kan apa ya? Ya sebagai seseorang kan masih melihat kalau dia cowok, masih melihat indahnya cewek-cewek. Betul, Pak Gideon. Itu adalah sebuah konsekuensi logis. Cowok-cowok. Nah, ini gimana? Kan masih ada perasaan. Betul. Itu adalah sebuah konsekuensi logis ya. Harusnya seperti itu. Namun pada kenyataannya, mereka yang bercerai di usia muda,
Kemudian kita menyaksikan, loh Pak Roni, orang itu cerai, kemudian menikah lagi kok bahagia. Saya ngomong, Pak, itu bukan kewenangan saya. Itu karena terlalu baiknya Tuhan. Saya kasih contoh ilustrasi. Seandainya saya itu seorang salesman, ya, saya jual sepeda motor. Saya tanya bos saya, bos, sepeda motor ini kalau dibeli berapa? 15 juta. Kalau sahabat saya yang beli berapa? Sudah, Ron, kasihkan 14.500. Pak Gideon datang ke saya. Tawar punya tawar, saya sudah kasihkan mepet Pak Gideon. 14.500. Pak Gideon tetap ngengkel. Pak Roni, 14 boleh ndak? Untuk boleh ndak, Pak Gideon ngadep bosku dewek. Paham ya? Nah, otomatis maksud saya tetap harus ngomong bahwa kalau kamu ngambil keputusan untuk itu tadi, jangan menikah lagi. Tapi urusan kamu mau ngambil risiko kamu menikah, kamu diberkati atau tidak, tergantung kasih karunia yang daripada Tuhan. Baik. Oke, mestinya ini asik sekali perbincangan, cuman waktu aja yang harus menghentikan kita waktunya, ya. Dan dua DVD-nya saya pikir untuk penanya tadi yang ditelepon ya. Pak kurang Andres, satu mungkin. Pak Andres dan Bu Luciana tadi yang bergabung 3 ya. Kita kasihkan ke mereka ya. Boleh. Kan ada 3 kan? Freddy. Pak Darwin, kemudian Pak Andreas dan Ibu Luciana ya tadi ya. Iya. Ibu Freddy ya, Ibu Freddy ya, betul ya. Oke, Ibu Freddy. Oke. Juga ada Ibu Luciana tadi, saya pikir. Oke, Ibu Luciana juga boleh ya, dapat ya. 4 penanya yang lewat telepon ini. Pak Darwin, Pak Andreas, kemudian Ibu Freddy dan Ibu Luciana. 4 ini silakan ambil DVD-nya ke Jalan Beradungnam mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Bawa KTP yang sesuai dengan nama dan alamat. Dan sebagai kesimpulan perbincangan di Air Kehidupan hari ini dengan tema lihatlah Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Silakan disampaikan kesimpulannya. Ya. Jadi dengan tema ini kita simpulkan yang pertama, jangan pernah merasa takut ketika Anda dan saya harus lewati masalah. Semua orang tidak ada yang kebal, artinya yang dihindarkan dari masalah. Siapapun orangnya hidup mesti melewati masalah yang menghadang kita punya langkah kaki. Namun lewat semua peristiwa dibuktikan ketika Yesus Tuhan dan Allahmu itu ada di tengah-tengah kamu, maka setiap masalah yang kita hadapi itu pasti Dia tolong. Oleh karena itu, jangan lihat kepada besarnya masalah, jangan lihat dengan rumitnya masalah, tapi lihat, pandanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah dan Bapa yang lebih besar dari kita punya masalah. Amin, amin. Oke, kita akan berdoa buat Anda yang mengalami masalah-masalah. Orang kalau memang lagi mengalami masalah, seakan-akan kebesaran Tuhan ini ketutup dengan besarnya masalahnya ya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita kan masih punya Tuhan yang besar, lebih besar bahkan dari setiap masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Kita akan berdoa buat Anda dan sekaligus menutup acara Air Kehidupan di sore hari ini. Ya. Sebelum saya tutup doa, saya mengingatkan kembali untuk Kamis depan pembicara Bapak Pendeta Hendro Pranoto dengan tema kuasa pengampunan di dalam meraih kesembuhan. Jadi ada banyak penyakit akibat dari menyimpan sakit hati, ya, disertai kesaksian. Ya, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Hamba-Mu Pak Roni Suwono sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan setiap para pendengar sore hari ini Tuhan, kami tetap memiliki harapan iman kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, dalam setiap kesempatan biarlah Tuhan kami meresponi firman-Mu sehingga iman kami terus bangkit. Sebab ada tertulis, iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah iman kami terus dibangkitkan sehingga kami boleh meraih mujizat dan boleh meraih kesembuhan, serta Engkau memberikan jalan keluar oleh karena Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Mari Tuhan Yesus jawab setiap pergumulan saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik ekonomi, baik sakit penyakit, baik masalah rumah tangga, baik situasi apapun Tuhan yang sore hari ini sedang dihadapi seluruh pendengar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Engkau akan menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pak Gideon, berkati Pak Sony, berkati kami semua, bahkan seluruh pendengar di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Kamis yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Amin.